Selamat sore, perkenalkan nama saya Edward Anton Adling. Nama saya Kenneth Winaka. Sekarang kami akan melakukan project UAS Consumer Behavior, dan kami melaksanakan di salah satu tempat makan yaitu Serasi, dan rekan ini adalah salah satu supervisor dari tempat makan Serasi. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak apa alasan utama pelanggan memilih Serasi dibanding tempat makan lain di sekitar Karawaci? Kalau untuk di sekitar Karawaci ya Kak, menurut kami kita punya restoran dengan fasilitas yang cukup memadai. Kita punya VIP room, kemudian kita menyediakan pengalaman yang memanjakan mata pelanggan dengan lingkungan kami yang hijau. Jadi kita ada taman, terus kemudian kita juga ada musik di setiap weekend, Sabtu Minggu. Terus untuk makanan yang menurut kami enak juga, itu kita untuk range harganya nggak terlalu mahal, jadi nggak overprice. Jadi untuk tamu repeat order sangat memungkinkan, dan di sini cocok buat tempat nongkrong, buat kantor, untuk acara meeting, terus juga buat anak kuliah yang mau nongkrong, atau anak sekolah juga yang sekolah mau nongkrong, dan ataupun family yang misalkan dia mau ngadain acara gathering, terus kemudian dia acara nikahan juga pernah di sini. Oke Kak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Serasi bisa membuat pelanggan mau balik lagi atau repeat order atau jadi langganan? Oke, kalau untuk repeat order atau langganan, kita biasa bangun chemistry dengan customer. Contoh, misalkan untuk customer yang biasa reservasi, nah kan kita punya nomor teleponnya, terus kita bisa tanyain atau kita update promo yang ada di Serasi by WhatsApp. Terus kalau misalkan untuk kamu yang langsung datang, kita biasa suka kayak mencari ini apa sih kebiasaan dia, apa sih kesukaan dia. Contoh misalkan dia biasanya pesen air putih gitu kan. Nah terus kita tahu nih biasa dia pesen air putih pakai es batu. Contoh lagi kalau misalkan dia sukanya tuh selamatan, kita nggak perlu tanya lagi, tapi kita udah tahu kesukaan dia apa. Nah kita kasih lebih dulu. Nah itu customer paling suka karena mereka merasa kayak mereka tuh spesial kan, diingat kesukaannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Kak, menurut Kakak dari pengalaman sendiri ya, apa yang paling disukai dari pelanggan di sini? Apakah itu dari rasa, harga, atau suasana, atau mungkin dari pelayanannya? Kalau menurut kami sebenarnya semua itu jadi satu kesatuan. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah resto, sebenarnya yang pertama itu adalah dari pelayanannya, terus kemudian makanan, baru harga. Jadi kalau kita sangat amat menjunjung tinggi untuk servisnya. Pertama kita servis customer dengan baik, kemudian untuk rasa makanan, baru untuk harga. Jadi kalau misalkan kita punya servis yang baik dan makanannya enak, maka harga nggak akan dikonkurensi. Jadi sejauh ini kita kasih pengalaman di servis dan rasa makanan. Jadi yang nggak pernah dikomplain itu harga. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, Kak, menurut Kakak itu apakah media sosial seperti Instagram atau TikTok itu dapat berpengaruh dalam menarik pelanggan ke kafe ini? Bisa kasih contoh? Oke. Di zaman sekarang kan udah zamannya di era digital ya, jadi sangat berpengaruh kalau misalkan kita promosi di platform TikTok ataupun di Instagram. Karena yang berbeda semua pelanggan tadi kita sendiri, kalau misalkan kita kalau mengunjungi suatu tempat pasti kan kita melihat review. Nah itu sangat berpengaruh sih untuk review dari TikTok, Instagram, dan juga Google Review. Apalagi kalau misalkan like-nya banyak, komennya banyak, nah itu orang-orang pasti kan bakal FOMO ya, pengen tahu tempatnya Serasi itu gimana. Jadi sangat-sangat berpengaruh sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa keluhan pelanggan yang paling sering terjadi dan bagaimana cara tim kafe bisa mengatasinya? Itu keluhan pelanggan macam-macam, dan yang paling sering itu contoh case-nya ada di outdoor. Kalau outdoor itu biasanya kita siang-siang itu panas, jadi tamu mau merokok tapi panas gitu kan di outdoor. Jadi untuk cara mengatasinya kita punya kipas, jadi kita bisa pakai kipas. Terus yang kedua adalah makanan yang agak lama datangnya, jadi orderannya lama itu datangnya. Nah itu biasa karena mungkin karena kita ramai, nah itu jadi suka ketinggalan. Nah untuk cara
kami lebih aktif dan lebih sering untuk keliling tabelnya dan nanyain makanannya itu udah sesuai atau belum. Oke, untuk pertanyaan terakhir ada Golden Insight, yaitu hal unik yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kualitas pelanggan. Yang pasti kita harus tahu nih kebiasaan pelanggan yang aku bilang tadi. Jadi kita tahu kebiasaan pelanggan apa, terus kita kasih dia sesuatu sesuai dengan kebiasaannya, sukaannya. Terus kemudian kita punya beberapa event. Jadi kita suka ada event kayak waktu kids activity, contohnya kayak event Halloween. Kemudian kita punya event pidato bahasa Inggris seperti itu. Jadi customer bisa balik lagi dengan event-event yang kita sebutkan. Oke, kita sudah menyelesaikan Project Was Consumer Behavior. Terima kasih untuk Kak Firuka yang sudah bersedia di interview. Alasan kami kesini adalah kami juga salah satu konsumen dari tempat makan Stasi. Terima kasih.